Perkenalkan, nama saya Raffi Novendri dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang dengan Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Saya di sini guna untuk melengkapi tugas mata kuliah analisis proses bisnis, yang mana pada pertemuan kali ini membahas tentang soft system metodologi. Soft system metodologi sebuah pendekatan holistik dalam melihat aspek-aspek real dan konseptual di masyarakat. SSM melihat setiap yang terjadi sebagai humus activity system, karena serangkaian aktivitas manusia dapat disebut sebagai sebuah sistem, yaitu setiap aktivitas tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu ikatan. Cara berpikir sistem. 1. Hard. Masalah yang tampak nyata dapat dirumuskan dengan jelas. 2. Soft. Masalah tidak dapat diformulasikan atau dinyatakan dengan tepat, dan seringkali masalah tersebut hanya merupakan isu yang membutuhkan perhatian. Hard system metodologi mampu menjawab persoalan di tataran terstruktur. Soft system metodologi dapat digunakan ketika pendekatan mekanikal tidak bisa menjelaskan secara utuh realitas dunia nyata. SSM metode yang unik karena dapat digunakan untuk menganalisa berbagai situasi real, kompleks, serta konseptual paradigmatik di lingkungan sosial, ekonomi, politik, atau pada tataran kebijakan sekalipun. Soft system metodologi menurut Cheklen dan Poulter, proses mencari tahu yang berorientasi aksi atau situasi problematis dari kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan pembelajaran yang dimulai dari mengenali situasi sampai merumuskan dan atau mengambil tindakan guna memperbaiki situasi. Proses pembelajaran terjadi melalui proses yang terorganisir, di mana situasi nyata dieksplorasi dengan menggunakan alat intelektual yang memungkinkan terjadinya eksekusi yang terarah yang disebut sejumlah model aktivitas yang punya maksud yang dibangun berserta sejumlah sudut pandang worldview yang murni. SSM selalu bergerak dari dua level, yaitu reality dan actuality, yang mana tahap 1, 2, 5, dan 6 adalah reality, dan tahap 3 sampai 4 actuality. Tidak boleh ada studi literatur maupun metode karena merupakan tahap mengkonstruksikan semua data dari dunia nyata reality ke dalam otak kita menjadi actuality atau system thinking about reality atau actuality. Pengolahan data dengan otak kita. SSM ada di tahap 3 dan 4. Pikiran kita mengkonstruksikan seluruh data dari dunia nyata yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 menjadi alat intelektual yang disebut konseptual model. Seperti minum kopi adalah reality, bayangkan minum kopi adalah actuality. SSM bukan tujuan tapi alat. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan tahap 5 dan 6. 7 tahapan soft system metodologi. Tahap 1. Situation considered problematic. Menggunakan teknik brainstorming, storyboard, paper based prototype. Tahap kedua, problem situation express, yakninya penyajian struktur, proses hubungan antar struktur, dan pokok perhatian atau konsep bisa dilakukan secara bersamaan. Tahap 3, yakninya root definition atau RD of relevant system, alat untuk membuat konseptual model. 2. Memilih dan memberi nama sebuah human activity system atau HAS atau RD dilakukan dengan teknik PQR, mengerjakan P dengan Q untuk mewujudkan R. PQR menjawab pertanyaan what, how, why terkait proses transformasi. Dimatangkan dan difinalkan dengan CATWOA. Dilanjutkan dengan pertanyaan kriteria pengukuran kinerja atau 3E atau 5E. Urutan pengerjaan CATWOA. 1. Kerjakan T terlebih dahulu. Mengapa T? Karena T penting, maka
dijustifikasikan oleh W. Siapa yang melakukan T adalah aktor atau A. Siapa C atau customer, siapa O ownernya, dan constraint yang membatasi T adalah A. Kriteria pengukuran kinerja: 1. Kemanjuran, 2. Efisiensi, 3. Efektivitas, 4. Keelokan, 5. Etika. Masuk ke tahap 4, yakninya Conceptual Model of System Described in Root Definition. Membuat CM dari HAS yang sudah dipilih dan diberi nama di tahap 3. Digunakan dasar teori data yang sudah ambil dari dunia nyata atau logika peneliti. Tahap keempat, yakninya Conceptual Model of System Described in Root Definition, juga membutuhkan model konseptual, bukan model berupa hubungan antar variabel seperti dalam metode kuantitatif maupun sistem dinamis. Dan CM berisi aktiviti Principal Activity. Ideal type menurut Weber, jumlah model konseptual 7 atau kurang lebih 2. Validasi model konseptual 3A atau 5A. Dibuat sebagai alat intelektual bagi peneliti, sebagai alat bantu supaya peneliti lebih cermat, mendalam dan lengkap dalam memahami dunia nyata. Conceptual model dipakai untuk tahap comparing, debating, dan discussion, tahap 5, dan tahap conclusion and recommendation, yakninya tahap 6. Prinsip membuat conceptual model: 1. Reality data, 2. Theoretical framework atau teori, logis atau aktiviti apa saja yang logis tapi berbasis data dan teori. Tahap kelima, comparison of model and real world, yakninya kaedah membandingkan. Kaedah membandingkan ada beberapa, yakninya apakah kegiatan-kegiatan di dalam model tersebut juga terjadi di dalam situasi dunia nyata, atau siapa saja melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kapan saja kegiatan tersebut dilakukan, siapa saja yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, mengenai cara lain yang mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Masuk ke tahap 6, yakninya change. Systemically desirable, culturally feasible. Diperoleh dari akomodasi atas pandangan orang-orang dengan beragam sudut pandang dan pendapat. Dan harus memenuhi syarat, yakninya 1. Dapat diterima argumen atau cocok dengan sistem aktivitas manusia, 2. Dapat dimungkinkan secara kultural, 3. Aspek yang dipertimbangkan untuk perbaikan, penyempurnaan atau perubahan, dan perubahan dapat berupa perubahan terkait dengan struktur, proses, dan terkait dengan sikap. Tahap 7, action to improve the problem situation, yakninya dilakukan berdasarkan rumus saran langkah tindakan sebagaimana tahap 6 sebelumnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.